Hai, saya Diah Karima. Saya jangan sampai kemudian tugas belajar itu dijadikan niatan untuk kemudian untuk ingin menjadi pejabat. Jadi harus nanti kalau saya lulus harus menjadi struktural. Kita itu di sini itu bisa terpilih itu karena kita harus bisa memberikan manfaat. Kalau untuk karir dan lain sebagainya itu pasti akan mengikuti kok. Karena hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kita. Hai, saya Diah Karima. Saya Kepala Sekolah Pegawai Tugas Belajar periode 2019 sampai tidak tahu. Karena kalau di PLN kita harus siap ditempatkan di mana saja. Dan kali ini selama sudah kurang lebih 6,5 bulan saya menjadi Kepala Sekolah untuk Pegawai Tugas Belajar PLN. Rasanya sih nano-nano banget sih menjadi kepala sekolahnya mereka, karena di situ saya dituntut untuk bisa memonitoring mereka, mengempower mereka selama menjadi pegawai tugas belajar sehingga mereka bisa lulus tepat waktu, kemudian juga nantinya ketika mereka selesai bisa memberikan kontribusi yang maksimal dan optimal untuk PLN Group ke depannya. Visinya pegawai tugas belajar itu sebenarnya dasarnya itu basicnya untuk pengembangan keahlian yang ada di PLN Group, dan itu dimulai dari perencanaan pendidikan formal yang direncanakan biasanya tiap 3 tahun sekali, tetapi tiap tahunnya akan direview. Nah itu dimulainya kita memulainya dari memapping terlebih dahulu, mengidentifikasi isu-isu strategik apa yang akan dihadapi oleh PLN selama tahun ini sampai 3 tahun ke depan, dan itu yang kemudian kita capturing. Di situ kemudian nantinya dari isu strategis kita kemudian nanti bisa memapping kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan oleh PLN saat ini maupun masa depan, sehingga kemudian kita bisa mengidentifikasi nantinya untuk jurusan, kemudian tipe universitas yang harus kita tuju mulai dari dalam ataupun di luar negeri, kemudian program studinya seperti apa. Jadi semakin spesifik dan detail itu akan semakin baik, dan intinya adalah bahwa sekali lagi program untuk pendidikan formal yang ada di PLN ini dikhususkan untuk mengembangkan keahlian dari para talenta-talenta terbaik yang dimiliki oleh PLN. Adalah ketika menyeleksi, karena sebenarnya it's not easy. Jadi kalau menyeleksi pegawai tugas belajar memang ada seleksi administrasinya, tetapi kemudian lesson learn yang saya pelajari dari evaluasi beberapa kali hasil seleksi pegawai tugas belajar yang ada, sebenarnya ada satu hal yang memang harus lebih kita improve lagi nantinya untuk seleksi, yaitu untuk seleksi karakter. Karakter di sini adalah lebih pada bagaimana si anak ini atau calon pegawai tugas belajar ini benar-benar ready untuk untuk menjadi pegawai tugas belajar. Karena banyak juga ada beberapa case di mana ada beberapa rekan pegawai tugas belajar walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka ternyata ada mengalami kesulitan dalam menyelesaikan studinya mereka, sehingga kemudian berimbas pada molornya tesis, kemudian juga bergonta-ganti kayak judul tesis seperti itu, karena memang mereka sebenarnya masih belum ready enough untuk belajar. Padahal untuk menjadi pegawai tugas belajar PLN khususnya yang pendidikan formal maupun institusi di luar perseroan, sebenarnya mereka sudah lebih enak karena mereka benar-benar dibebas tugaskan dari kedinasannya sehari-hari.
Jadi beda dengan pegawai tugas belajar yang restitusi seperti itu. Nah, ternyata karakter dan apa itu kesiapan mereka untuk menjadi pegawai tugas belajar itu secara psikologis ya, secara mental itu memang harusnya juga menjadi perhatian khusus untuk apa ini, untuk seleksi. Jadi tantangan terbesar itu sebenarnya di seleksinya itu, karena sama halnya seperti ketika kita memilih karyawan baru. Jadi harusnya yang benar-benar sudah ready untuk untuk bisa belajar menjadi pegawai tugas belajar. Dan sekali lagi di seleksi ini juga harus lebih harus lebih mengenal lagi mengenai tujuan tugas belajar itu sendiri. Jangan sampai kemudian tugas belajar itu dijadikan niatan untuk kemudian untuk ingin menjadi pejabat. Jadi harus nanti kalau saya lulus harus menjadi struktural. Nah, ini yang harus diluruskan, bahwasanya ketika kita menjadi apply untuk menjadi pegawai tugas belajar itu sebenarnya pertama itu adalah untuk peningkatan kompetensi kita tentunya, karena salah satu untuk meningkatkan portofolio karir kita juga dengan pendidikan yang lebih tinggi itu juga bisa meningkatkan kompetensi dan skill kita di portofolio. Dan yang kedua juga sebenarnya itu lebih untuk peningkatan keahlian. Kalau untuk masalah jabatan ataupun untuk menjadi fungsi struktural itu juga memang tergantung tidak hanya dari pendidikan juga kan teman-teman. Jadi juga tergantung dari soft kompetensi kita, sekali lagi karakter. Karena ketika kita ingin menjadi leader dan dipilih menjadi leader, tentu saja yang dilihat tidak hanya hard kompetensi, tetapi juga kematangan kita dalam menjadi seorang leader, which is itu berarti kematangan emosi kita untuk itu benar-benar dilihat. Karena ketika kita matang secara kognisi dan juga emosi, maka diharapkan pengambilan keputusan akan jauh lebih bagus, terarah, dan juga benar-benar berimpact secara positif, secara signifikan. HP ini harus standby terus 24 hours. Jadi banyak sekali teman-teman yang jadi saya kayak ini PLN 123 gitu, harus siap dimanapun, kapanpun gitu, sampai jam 12, jam 1 gitu. Dan yang curhatin itu ya macam-macam, tidak hanya studi aja, tetapi ya kadang ada juga yang tentang keluarga, kemudian tentang kesulitan dengan dengan dosen. Dan tidak hanya tugas belajar juga sih, para alumni itu juga. Tapi lebih banyak juga tentang penilaian kinerja itu juga sering juga menjadi isu terhangat untuk dikonsultasikan. Nah, seperti itu sih, itu pengalaman paling berkesan. Pengalaman paling berkesan itu terakhir itu yang dengan teman-teman ITB juga sih, yang kemarin habis dari Cina corona itu gitu kan. Nah, jadi yang corona ini sama-sama berkesan juga karena waktu itu saya harus dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat, dan waktu itu saya harus mengambil keputusan untuk mereka segera pulang. Dan alhamdulillah itu kalau sampai terlambat gitu, misalnya saya harus tanya dulu ke senior leaders padahal itu udah malam, sudah tengah malam ya, itu nanti ya lama, nanti mereka jadinya nggak dapat tiket. Kalau sampai lama dalam mengambil keputusan itu bisa kemudian kan hanya dalam waktu hitungan jam, ternyata transportasi ke bandara yang waktu itu ada di provinsi Xi'an itu sudah ditutup. Nah, makanya kemudian untungnya ternyata ketika mengambil keputusan itu, walaupun waktu itu masih belum sempat ngomong ke senior leaders, untungnya itu adalah keputusan yang tepat dan senior leaders esok harinya juga setuju. Dan memang alhamdulillah dengan seperti itu mereka akhirnya bisa pulang sih ke Indonesia dengan selamat, walaupun ada drama-dramanya juga. Jadi
Ini pesan untuk seluruh pegawai tugas belajar dan juga alumni pegawai tugas belajar PLN. Intinya adalah kita ini semua adalah star. Kita ini adalah champion yang ada di PLN Group, which is kita itu dari sekian ratus ribu orang-orang yang ada di Indonesia ini pengen melamar di PLN, kita yang terpilih untuk menjadi pegawai PLN. Dan itu adalah sebuah titipan amanah dari Allah yang harus tetap kita jaga. Dan sekali lagi tugas kita, walaupun kita ini starnya ya, tapi tugas kita adalah satu, yaitu benar-benar bisa memberikan pasokan listrik yang andal, yang ekonomis, yang dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang dikejar itu adalah nilai kita, manfaat kita ketika kita bekerja di PLN. Kalau untuk bonus-bonusnya, misalnya reward, gaji yang tinggi, kemudian dapat tunjangan misalnya, bukan dapat tunjangan ya, maksudnya dapat reward, pendidikan formal dan lain-lain, itu adalah bentuk apresiasi dari hasil kerja yang telah kita berikan buat PLN. Dan sekali lagi itu semuanya juga harus dikembalikan juga ke PLN. Jadi ketika kita masuk PLN, menjadi pegawai PLN Group, itu bukan untuk mengejar semata-mata uang, karir, tidak seperti itu, tetapi kita kembali lagi manfaat kita, keberadaan kita, kenapa kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pegawai PLN. Ya kami harapkan sih, terutama saya sebagai kepala sekolah, bahwa jangan lupakan nilai kita, bahwa kita itu di sini itu bisa terpilih itu karena kita harus bisa memberikan manfaat. Kalau untuk karir dan lain sebagainya itu pasti akan mengikuti kok, karena hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kita. Dan saya yakin selama kita memberikan yang terbaik, maka Allah akan memberikan banyak sekali pintu dan peluang buat kita untuk untuk terus bertumbuh. Nah seperti itu. Nah dan teman-teman selalu ingat bahwasanya kita di dunia ini kan nggak lama gitu. Ini hanya sebagai tempat transitnya kita saja. Jadi selain hablum minallah, hablum minannasnya itu juga harus kita jaga. Salah satunya dengan menjaga amanah, titipan amanah kita, yaitu jabatan kita yang ada di PLN ini. Ingat, jabatan itu tidak hanya untuk struktural aja. Ketika kita menjadi OJT itu juga jabatan loh teman-teman. Ataupun kita menjadi jabatannya menjadi pegawai tugas belajar pun itu juga sebuah titipan amanah. Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk menjabat dengan jabatan seperti itu. Allah pasti punya maksud kenapa kita dititipin amanah itu. Dan sebagai manusia, ingat, intinya adalah kita harus bisa memberikan manfaat. Seperti itu teman-teman. Karena itulah nanti yang akan menjadi bekal kita ke akhirat, bukan jabatan. Kalau jabatan itu mau kapanpun bisa dilepas kok. Toh nantinya di titik terakhir di 56 tahun kita juga akan pensiun dan kita nanti akan kehilangan jabatan. Tetapi ingat, namanya keahlian, ya kan, kompetensi itu selama kita itu masih punya dan kita terus mengembangkannya, maka kita tetap akan bisa menjadi manusia yang bisa bertumbuh, bermanfaat, dan tentu semuanya pasti akan tercukupi seperti itu. Intinya adalah persiapan dulu untuk kelengkapan administrasinya. Nah itu yang pertama. Kemudian nanti bisa tanya ya ke SDM masing-masing, biar nanti komunikasi dengan SDM unit kalian itu lebih intens lagi. Selain kelengkapan administrasi, yang kedua yang harus kalian persiapkan ya tentu saja nantinya ada beberapa seleksi yang harus kalian jalankan, kayak nulis IC visi misi ya, sama prestasi kontribusi. Nah seperti itu.
Biasanya kalau untuk yang penulisan IC, visi misi dan kontribusi kerja, prestasi kerja itu sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalian punya style menulis masing-masing, tapi intinya adalah selalu berikan yang terbaik dalam penulisan kalian dan jangan bohong karena nanti ketahuan. Jadi integritas itu harus dijaga. Jadi apa yang sudah kalian lakukan, kemudian memang dream kalian terbesar kalian untuk PLN seperti apa, itu jangan sungkan-sungkan untuk menuangkannya ke dalam IC tersebut, karena itu nanti akan dipilih. Dan ketika kita menuliskan visi misi, tentu saja ya memang yang harus strategis untuk PLN dan harus bisa menghasilkan buat PLN seperti yang diarahkan oleh Pak Dirut kita tentunya. Jadi misalnya ketika kita ingin bisa mengoptimalisasi biaya, kemudian juga BPP, kemudian juga bisa memberikan keandalan. Jadi untuk fokus pelanggan itu yang akan juga menjadi salah satu nilai tambah ketika kita ingin menuliskan sesuatu itu. Dan biasanya sih yang paling juga sering menjadi gagal itu paling kebanyakan itu di tes terakhir sih, yaitu tes wawancara dengan para senior leaders. Nah ini juga ada tips and triknya. Intinya adalah kalian harus update terus mengenai informasi-informasi terbaru dari PLN, terutama isu-isu strategis. Nah itu kalian makanya harus sering suka diskusi atau minta sharing knowledge lah dengan para senior leaders gitu. Karena dengan kalian jadi tidak hanya operasional saja, jadi dengan kalian menambah wawasan kalian mengenai isu-isu strategis yang ada di korporasi PLN, selain itu juga updating mengenai informasi-informasi apa yang sedang emerging di bisnis ketenaga listrikan di dunia ini, itu nantinya yang akan menambah hasanah kalian ketika menjawab para pertanyaan para senior leaders ini, sehingga nantinya pasti akan ada bedanya dong kualitas jawaban dari rekan-rekan. Semakin kalian banyak membaca, semakin kalian banyak membaca dan sering banyak tukar pendapat ataupun minta sharing ya dari para mentor kalian, atasan kalian, itu pasti kalian ketika menjawab akan jauh lebih kaya ini untuk hasanah vocabulary dan juga wawasan kalian, dan itu akan memberikan value added kualitas dari menjawab pertanyaan senior leaders itu, sehingga nanti nilai yang diberikan oleh para senior leaders akan lebih tinggi untuk kita. Jadi jangan hanya yang seputar operasional, kalau cuma itu aja itu tidak akan ada nilai plusnya. Jangan lupa tiap tahun PLN akan selalu membuka seleksi pegawai tugas belajar, dan kami punya 3, yaitu ada forum pendidikan direksi, kemudian restitusi juga ada, dan juga institusi di luar perseroan. Kurang apa PLN trennya? Karena BUMN yang benar-benar so far ya yang benar-benar sangat mengembracing dan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengikuti banyak sekali program beasiswa. Saya sih bisa bilang PLN salah satunya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah ada di PLN Group ini, kalian congrats, kalian berada di tempat yang terbaik. Mari kita bersama-sama bisa mengembangkan dan memajukan PLN ini jauh lebih baik ke depannya. Mari kita tumbuh bersama dengan PLN, tentunya saja dengan integritas dan juga keunggulan. Keunggulan seperti apa? Ya of course lah, kalau namanya unggul ya nggak standar. Kalau standar itu kan kita cuma memberikan 100%. Kalau unggul kita harus beyond dari standar yang ada. Berikan selalu tidak hanya 101%, 110, 120, even itu 200 atau 300%. Itulah yang membuat kita menjadi unggul. Jadi buat teman-teman yang mau tumbuh dengan integritas dan keunggulan, silakan coba gabung dengan kami pegawai tugas belajar. Ikuti seleksinya, karena itu adalah salah satu salah satu cara yang bagus untuk kita memperlihatkan bahwa kita memang punya inisiatif dan juga punya semangat, spirit untuk bisa
apa ini tumbuh terus. Karena memang champion yang sukses itu sebenarnya bukan dilihat dari kepintaran kita aja, tapi sebenarnya ke grit. Jadi grit itu adalah bagaimana kita mempunyai apa itu daya juang, persisten dalam segala keadaan, setiap kondisi kita selalu bisa tetap berjuang, kemudian tetap semangat, tetap bisa beradaptasi. Nah, itu yang akan membedakan kita dengan talenta-talenta lain. Dan biasanya ketika kita mempunyai grit yang bagus, maka kita juga akan bisa mencapai goals yang kita inginkan. Karena untuk pintar itu sebenarnya kalau kita punya grit, jadi punya kerja keras ya, punya daya juang, itu kita bisa kok jadi anak pintar. Banyak sekali teman-teman saya yang IQ-nya ya biasa, bukan yang jenius ya, bukan yang superior gitu, tapi mereka bisa banyak yang cum laude, kemudian banyak juga yang sekarang bisa menjadi pengusaha yang sukses. Karena apa? Bukan karena IQ-nya, tetapi dari mereka mau berjuang, bekerja keras dari segala apapun itu, mulai dari nol sampai mereka sekarang menjadi sesuatu. Jadi from zero to hero. Jadi buat teman-teman PLN selalu jangan patah semangat, selalu berjuang, kerja keras, karena orang yang kerja keras itu pasti insya Allah akan sukses. Terima kasih. Dan oh iya, jangan lupa tipsnya yang paling terpenting, ini melebihi segalanya deh dari yang segalanya tadi. Saya lupa kuncinya. Selalu minta ridho dan restu dari orang tua. Saya lupa itu, orang tua. Kalau masih ada orang tua, ridho orang tua itu paling penting. Kalau kalian sudah jadi istri, ridhonya dan restu dari suami itu penting sekali. Dan buat yang sudah punya istri juga, restu dan doa dari seorang istri itu juga luar biasa. Ini berkahnya juga, jadi bisa menembus langit dan bumi lah, apalagi doa orang tua. Itu biasanya teman-teman pegawai tugas belajar yang menjalankan ritual inilah. Ini biasanya insya Allah itu lolos. Makanya doa dari malaikat-malaikat sekitar kita, yaitu orang tua, suami, istri, itu insya Allah akan lebih mempermudah kita lah kalau kita ingin menjadi pegawai tugas belajar. Dan bahagiakanlah orang-orang yang kita sayangi, karena nantinya juga akan kembali lagi kok, malah melebihi dari yang telah kita berikan kepada orang-orang yang kita sayangi itu. So sarang heo buat semuanya PLN, dan semoga PLN ke depan jauh lebih maju dan menjadi BUMN yang nomor satu, benar-benar nomor satu di Indonesia dan juga Asia. Thank you semuanya. Bye. Aku lebih baik ngomong di konferensi daripada gini. Awas ya kalian pas sharing session nanti. Pertama pegawai tugas belajar beranak terus, produktif, bagus itu. Nambah anak kalian. Barokah rezeki. Idola. Aku jadi bingung. Ya udah dulu.